bintang tamu berikutnya. Ada bintang tamu lagi? Ada. Kata siapa? Katanya begitu. Ini satu paket keluarga komplit. Kata siapa? Katanya. Ini satu keluarga komplit dan kita tuh kalau mengundang mereka seneng banget. Semoga bisa jadi inspirasi keharmonisan antara mertua dan juga menantu. Benar. Keluarga ini seperti judul lagu. Apa? Love of my life. Gimana lagunya? Iya benar-benar. Lagunya? Lagunya gini. Musiknya banget. Bukan tadi udah ada di bibir. Nanti deh. Lama. Kita akan hadirkan keluarga yang bahagia. Ada mama, ada menantu, ada anak dan keluarga juga Cemara. cucu ya. Di pagi-pagi ambiar ada Mama Dewi Yul, ada juga Merdi, Mama Dewi Yul. Ada juga Merdi, kemudian ada Raya dan juga Ramiza. Monggo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Damang. Halo. Apa kabar sayang? Saya Mama. Hai. Merdi, welcome back. Halo Raya Ramiza, ini dia ya. Sobat Ambiar, ini dia Mama Dewi Yul, kemudian juga putra tercinta, ini putra anak keempat ya. Ada Raya, kemudian juga ada Merdi menantu tercinta dan juga Ramiza yang merupakan cucu dari seorang Mama Dewi Yul. Selamat pagi dalam bahasa isyarat, silakan Mama. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kami semua di sini ucapkan terima kasih. Kalau I love you apa, Mam? Sama-sama. I love you. I love you. Sobat Ambiar, kami semua di sini mengucapkan I love you. Ya. I love you. Kita akan bercerita banyak soal keluarga ini. Kita mau kasih lihat juga ini kebersamaan Dewi Yul bersama dengan sang cucu tercinta Ramiza. Anyway, welcome to Pagi-Pagi Ambiar. Kita akan cerita banyak tentang kamu dan juga Nek, manggilnya Nenek atau apa? Nyai. Nyai. Oke. Nyai Di Palembang itu Nyai nenek. Karena ibu saya orang Palembang supaya tetap menyisakan kenangan dan adat istiadat biar nggak hilang. Ibu saya asli Palembang. Oke, Wong Kito Galo ya. Iya, Mas Ayu. Oke, kita lihat dulu yang satu. Siap. Monggo, Mama. Geger. Sobat Ambiar, kasih sayang seorang nenek memang tak terhingga untuk cucunya. Sudah semestinya seorang cucu menyayangi neneknya seperti dia menyayangi ibunya sendiri. Baru-baru ini terlihat penyanyi senior Dewi Yul yang membagikan momen kebersamaan anak bungsu dengan cucunya bernama Raya dan Ramiza. Yang ini loh. Love of my life, you've hurt me, you've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Videonya pun viral dan menyita perhatian warganet. Ya ampun, beneran sweet banget ya liatnya. Seperti apa sih kebersamaan mereka ini? Yuk kasih tahu Sobat Ambiar, hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Keluarga Nyai Dewi Yul. Luar biasa loh, penyanyi semua ya, Mama. Masya Allah, alhamdulillah. Penyanyi semua loh, bisa senang musik banget ya. Turun berarti ya. Nurul ya. Ramiza dan Raya. Kalau Merdi, nanti dulu deh kalau Merdi ya. Aku mau nanya sama Ramiza dan Raya. Kalau Ramiza sama Raya tuh tinggalnya sama Dewi Yul kah, sama Mama? Aku sama ibu. Sama ibu. Aku tinggal di Cinere, beda. Dari keluarga ayah, sama Eyang. Oh, sama Eyang. Oh, oke. Kita tahu bahwa Ramiza ini merupakan putra dari almarhumah Jessica, putri tercinta dari seorang Dewi Yul. Ini kita bukannya mau membuka luka lama, tapi kita melihat bagaimana inspirasi dari keluarga ini untuk menghadapi masa-masa sulit yang tentu saja ini juga akan dialami oleh siapapun. Kehilangan adalah satu kepastian. Saat itu ketika seorang Dewi Yul, kita tahu bahwa kesedihan terberat bagi umat manusia adalah ketika seorang ayah atau ibu harus kehilangan anaknya.
saat itu menghadapi itu semua tuh gimana sih? Apalagi almarhumah sudah memiliki seorang putra. Ya, aku merasa yakin bahwa Allah itu tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan, dan itu aku sudah rasakan. Jadi sebelum Allah memanggil anakku, aku udah dikasih cucu. Jadi kan sudah ada tongkat pengganti yang bisa menghiburku gitu. Iya. Dan aku merasa ikhlas banget sih, karena sempat 3 bulan sakit dan aku merawatnya walaupun tetap harus terbang nyanyi gitu. Memang pilu sampai 2 tahun baru bisa. Setiap lewat kamarnya sirine mulai gitu. Itu ya, kalau yang sudah pernah merasa kehilangan pasti tahulah rasanya. Ya. Karena ada ungkapan seperti disayat sembilu gitu ya. Ngilu, bukan sedih lagi, udah di atas sedih ya. 2 tahun. Bagi seorang ibu ya. Ya, nggak bisa dibilang punya anak berapapun, semua anak itu berharga buat ibu. Betul. Ya. Ramiza masih ingat dulu usia berapa saat mama Ditinggalkan berpulang? mama. Kalau nggak salah umur 4 tahun deh. Itu masih ada vague memory, inget-inget lupa gitu. Ingat-ingat lupa. Iya. Sampai akhirnya Nyai mulai menjelaskan ke Ramiza apa yang terjadi itu saat kapan? Apakah saat itu juga atau butuh berapa tahun? Ini saat itu juga ya Nyai ya? Iya sih. Langsung. Saya datang waktu itu, saya ingat banget. Saya datang karena memang udah berbulan-bulan sakit ya. Kita berkabaran terus gitu. Terus udah gitu pas datang 3 bulan. Iya, memang. Dan saya menyaksikan Mbak Dewi itu ngejelasin, ya ngomongin mama, udah enak, mama lagi udah pergi, udah bahagia. Jelasin, saya lihat waktu itu. Aku gendong dia 4 tahun walaupun udah berat ya. Aku dekatkan ke liang lahat. Bener, ngeliatin. Jadi ya. biar lihat ini. Aku gendong sendiri nih, ibunya masuk ke liang lahat, dilihat prosesinya gitu. Tapi buat seorang Dewiul tuh gimana menghadapi itu semua ya? Maksudnya kehilangan putri tercinta, tapi juga harus menjelaskan kepada cucu. Dan hal lainnya adalah punya anak saat itu usianya 8 tahun. Karena perbedaan antara Raya sama Ramiza itu 4 tahun kan? Ya, 4-5 tahun, ya. Itu pasti tidak mudah ya? Aku itu ya, Allah tuh memberikan bukti cintanya, bukti kasih sayangnya kan bertubi-tubi ya sebelum almarhumah diambil. Jadi udah dalam 6 tahun itu sudah dikasih banyak tongkat sebetulnya. Tongkatnya itu apa? Jodoh dipindahin, harta dihabisin. Jadi udah banyak dikasih buat aku. Itu tongkat sih, tongkat kekuatanku untuk yang paling berat. Kemudian Giska diambil. Kesiapan. Jadi udah dibikin betul-betul sama Tuhan, dibilang kamu tuh bukan siapa-siapa, kamu bukan apa-apa, kamu tuh punya aku gitu. Jadi udah, buat aku itu ya, itu hidup yang harus aku jalanin. Dari situ aku, oh iya, memang Allah itu baik banget, memberikan kesakitan-kesakitan yang sebetulnya itu seperti mutiara yang lagi kemasukan cangkang kerang ya? Dimasukin sesuatu yang terus membuat dia kesakitan terus, tapi kan menjadikan sesuatu yang berharga gitu. Seperti berlian terbentuk oleh waktu dan tekanan. Iya. Tapi kalau Raya sama Ramiza ini kan bedanya cuma 4 tahun ya. Keponakan sama Om loh ini sebetulnya. Masih tetap Om atau Mas? Om. Iya. Waktu SMA kakak mintanya. Waktu SMA. Waktu SMA, waktu sekarang baru 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir baru. Jadi berganti gitu. Lu kan nggak mau kelihatan tua. Karena sekarang udah ngerasa nggak enak nih gue manggil kakak gitu ya. Iya, Ika jadi panggil Oma, punya cucu ya kan. Iya. Kalau ini Om, ini apa kabar ya? Opa. Uyut. Pak, Uyut. Raya sama Ramiza biasanya kalau menghabiskan waktu bareng tuh sebagai keponakan dan juga Om yang umurnya nggak beda jauh tuh ngapain aja sih biasanya? Kalau dia kan kita olahraga sih. Kalau dia kan golf olahraganya. Oke. Kalau aku boxing, kadang-kadang kita tuker-tukeran ilmu. Dia ngajarin aku golf, aku ngajarin dia boxing. Aku juga konsul, kalau kemarin kan ada acara sekolah yang aku harus nyanyi.
aku konsul sama Om Raya karena bisa main gitar kan. Coba Om ajarin aku lagu ini. Itu temanya juga sih waktu Kamu itu. bisa nyanyi kamu? Jago dia. Coba ajarinnya dikit-dikit lah. Tapi aku berharap dan semoga aja terkabul. Dia itu kan speech-nya bagus gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi host seperti Amin, amin. Harus. Amin. Harus. Tidak ada yang doa Nyai. Harus bisa. belajar dari para pakarnya. Mau jadi presenter, katanya mau jadi sutradara. Coba kita kasih lihat dulu artikel yang satu ini ya. Mengenal Ramiza Kuntadi, cucu Dewi Yul dan Ray Sahetapi yang merintis karir sutradara. Serius, kamu mau jadi sutradara itu? Bagaimana kata artikelnya? Sebenarnya dari dulu emang tertarik dengan film. Tentang film dari film barat. Itu suka banget film namanya The Godfather. Ini kesukaan Om Raya juga. The Godfather. Godfather. Oke. Kok film itu bagus banget? Film lama itu, tapi menurutku isinya bagus banget Om. Jadinya kalau dikulik. Suka turunan referensi musik, referensi film diturunin lah. Karena usianya beda jauh ya. Tapi untuk menuju menjadi sutradara, apa yang sudah kamu lakukan? Udah membuat beberapa film pendek. Oh wow. Mengikuti turnamen juga. Tapi nanti akan mau bikin strategi untuk membuat film lebih banyak lagi kalau ada kesempatan juga. Tapi sepanjang ini mau fokus pada pendidikan dulu. Dan nanti mungkin akan dengan waktu akan sambil membuat kreasi-kreasi kecil-kecil dulu. Oke, good luck ya. Thank you Om. Tapi buat Roma Dewi Yul sebagai seorang seniman, kemudian juga melihat anak, cucu juga punya darah seni itu mengembangkan, menyalurkannya itu gimana? Apa yang bisa dibantu seorang Dewi Yul sebagai seorang seniman besar di Indonesia? Aku nggak bisa bantu apa-apa kecuali doa, karena aku yakin mereka itu sudah diberikan gift sama Allah. Tuh. Jadi aku percaya nanti waktu selama mereka punya passion, punya gairah, punya keinginan, nanti semesta akan menjawab. Setuju. Iya. Semesta akan menjawab, tidak harus langsung dengan tangan dari seorang Dewi Yul Oh ya. iya, enggak. Termasuk urusan antara menantu dan juga pasangannya. Kita kasih lihat artikel yang satu ini. Tak mau ikut campur gaya parenting sang menantu, Dewi Yul pilih pura-pura nggak lihat. Pura-pura nggak lihat. Merdi, coba nanti kita bahas ya. Gimana sih pura-pura nggak lihat? Gimana maksudnya itu artikelnya? Ya kan kalau lagi disiplin, ngasih disiplin buat cucu-cucuku itu kan, gitu kan. Kan sangat berbeda dengan pola asuhku gitu kan. Aku kan nggak pernah bisa marah, nggak bisa negur aja enggak gitu. Tapi kan kalau Ndi tuh punya gaya yang beda dalam approach kepada anak kan gitu. Rama juga gitu. Jadi aku harus menghargai, kan beda. Ya udahlah biarin aja lah maknya ini kan gitu. Tapi Merdi, pernah nggak kamu menemukan momen sebetulnya kamu sadar bahwa mertua kamu itu memperhatikan tapi dia pura-pura nggak lihat Oh gitu? ya sering. Terus gimana, enak ya kita punya mertua kayak gitu ya? Ya tapi ibu tuh emang udah tahu gitu dari awal. Aku sama ibu sama suami aku bilang kalau kita memang punya gaya parenting yang berbeda. Jadi di rumah tuh ada rules. Contoh ibu kan suka datang nggak weekend kan. Jadi anak-anak tuh kalau weekdays nggak boleh nonton TV, nggak ada screening time, cuma boleh hari Minggu. Nah karena ibu datang, anak-anak tuh suka kayak, oke ini waktunya nonton nih. Oh, oke. Nenek aku datang nih, Nyai datang nih. Ayo kita nonton. Oh ini bukan Minggu, terus ibu pura-pura nggak lihat. Nanti dia ke tempat ibu ke tempat meja makan nggak lihat. Oke, jadi gitu ya. Iya. Tapi happy dong sebetulnya punya mertua yang nggak terlalu mengurusi dalam tanda kutip gitu ya. Alhamdulillah sih happy banget. Karena aku tuh kalau titipin anak ke rumah ibu, nanti ibu list makanan anak-anak kayak anak-anak boleh makan ini atau yang mana sayang yang boleh. Karena emang kayak sampai gitu. di list makanan. Ya, kayak Mama luar biasa sabut banget. Boleh nggak nasi kuning boleh nggak? Terus aku bilang sabut aja Bu gitu. Aku salah. Oh jadi gitu. Kalau ngasih makanan juga akan laporan ke kamu, approval kamu. Iya kayak gitu Kak. Kayak gitu. Anak-anak tuh nggak boleh dikasih gula. Anakku tuh energinya luar biasa kan Kak. Jadi memang nggak pernah makan gula-gula Coklat apa gitu-gitu nggak boleh. Permen apa? Karena dua laki-laki nih Kak. Itu bisa lebih dahsyat lagi ya. Itu dia. Mama Dewi Yul, kan ini Teresa Artamevia sebentar lagi juga akan punya menantu nih. So untuk awal-awal tuh gimana sih? Untuk awal-awal supaya bisa blend in, supaya bisa bonding bersama dengan menantu. Mungkin boleh ceritain buat Sobat Ambiar juga yang... Ya sebetulnya mau mantu kita perempuan atau mantu kita laki sama aja. Karena kan istilahnya gini, dibilang
kalau anak perempuan kan kita juga ngejagain anak kita dari lahir sampai gede gitu. Tapi kan kadang-kadang yang jadi pusat diskusi, pusat persoalan, kenapa kalau mantu perempuan sama mertuanya? Padahal si anak ini kan punya ibu juga. Nah, ini sekarang posisinya ibu nih yang punya anak perempuan. Mau dapat mantu laki-laki. Sama aja penerimaannya selama kita punya welas asih ya. Betul. Mau laki kek mau perempuan ya udah jadi anak kita. Punya welas asih. Teresa, ada persiapan khusus gak mau jadi mertua nih gue? Welas asih. Welas asih. Gimana teh? Aku rasa sih sama kayak Mbak Dewi Mama Dewi nih, bahwa semua sih naturally aja saya dasarnya. Karena memang apa ya, tanya sama Zahwa aja deh. Emang ibu deket, maksudnya emang ibu seneng sama semua teman-teman sama bersosialisasi gitu ya. Sama. Nah, mendingan dia ngomong, jangan aku yang ngomong ya. Kalau misalnya yang suka dibecandain, dari aku kecil itu rumah kita itu udah jadi kayak rumah penampungan karena kayak base camp. Iya, base camp gitu loh. Maksudnya teman-teman adik aku segala macam tuh pasti di rumah karena apa ya, teman-teman aku pada nyaman semua sama ibu gitu loh. Karena kayak semua tuh ibu tuh very warm, open, welcome gitu kan. Jadi dan itu attitude yang sama yang ibu extend ke ya calon mertuanya. Tapi mengingat juga ya buat para calon menantu ketika kita bahwa pada akhirnya akan berpasangan dengan siapapun itu, kita juga harus bisa menerima keluarganya termasuk orang tuanya. Kan menikah kan semua menikah betul. keluarganya. Iya, itu yang harus dipahami. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini buat seorang Merdi. Nanti kita minta jawaban kamu ya. Merdianti Octavia kembali buktikan Dewi Yul tipe mertua idaman. Komentar ibu kandungnya bikin terharu. Yang membuat sosok Mama Dewi Yul menjadi mertua idaman buat kamu tuh apa? Semuanya sih. Ibu tuh bisa membuat aku merasakan bahwa aku tuh bagian dari keluarga juga. Karena kan terkadang menantu itu kan merasa dia outsider gitu. Tapi kalau ibu tuh benar-benar ngerangkul aku, bahkan bukan aku doang ya, tapi orang tua aku juga. Jadi ibu sama mama tuh deket banget. Itu yang ngebuat aku tuh kalau beliin sesuatu tuh beliin mama, beliin ibu juga. Jadi nggak ada bedanya. Oh ya? Alhamdulillah. Ya. Selalu beli pair 2 gitu? Iya, selalu kayak kembar siam. Dan selalu mengingatkan. Jadi mama kalau beli sesuatu, kayak kemarin kan aku habis liburan sama mama, terus beli lipstick, mama bilang, ibu juga harus dibeliin ya. Jadi aku video call langsung kayak, ibu mau yang warna yang mana. Jadi kalau mama dibeli, ibu juga harus dibeli. Ibu tuh benar-benar sayang banget sama mama aku. Jadi mama tuh melihat kedekatan aku sama ibu tuh, mungkin kalau ada orang tua kayak, ibunya nggak iri apa, tapi mama tuh bersyukur banget. Karena mama merasa akhirnya ada yang bisa sayang sama aku, tulus sama aku selain mama gitu. Iya. Itu aku. Dan aku suka minta maaf kalau Merdi lagi bete sama anakku, sama suaminya. Mama yang minta maaf? Iya, barangkali. Pernah sih waktu itu kan, kayak lagi ada masalah rumah tangga ya. Iya, udah selesai sih masalahnya, terus aku curhat sama ibu. Bu, iya gini, terus ibu langsung, sayang ibu minta maaf ya, ini kayaknya salah ibu deh. Kayaknya ibu tuh ngedidik Uto. Jadi Uto tuh jadi pribadi yang kayak gini tuh karena ibu gitu. Terus aku jadi gak enak kan. Anakku sudah bisa bahagiainmu nggak? Oh iya dong, Masya Allah, tabarakallah. Nah itu kadang-kadang kan suka lupa ditanyain sama mertua ke mantu. Wow, ada pertanyaan dari mertua untuk menantunya, anakku sudah bisa bahagiain kamu belum? Bisa. Boro-boro ya. Wow. Nggak semua mertua begini. Kalau semua mertua begini, hidup rumah tangga damai kali ya. Sebetulnya sih banyak mertua yang baik, cuma kan yang ke expose yang nggak akur gitu. Yang baik banyak gitu, banyak banget. Cuma kan biasa kan kalau terjadi kehebohan, keributan kan kayak ada orang jatuh di jalan, orang pengen tahu. Iya. Tapi kalau Mama Dewi itu positif. Dari apapun itu mau kita curhat apa, nyampeinnya positif, tidak semua juga. Terima kasih Ki. Semua seperti Mama Dewi. Iya, ini juga hebat, pernah punya 3 mertua loh ini ya. Gak mudah loh menghadapi itu semua ya. Kita bukan lihat artikel yang satu ini. Bukan aku ya, kalian kak. Gak mudah, sulit sekali. Ya bentar lagi aku punya mertua kayak mama. Amin. Ini ada satu artikel buat Mama Dewi Yul ya. Penyanyi Dewi Yul akui lebih sedih ditinggal cucu dibanding ditinggal anak.
Ada yang bilang tuh kalau kakek nenek adalah aliansi terbaik bagi cucu-cucunya. Iya sih, kadang-kadang ya memang dulu kan nggak percaya ya kalau misalnya orang tua tuh katanya sama cucu tuh lebih sayang lah, lebih apa ya istilahnya lebih luar biasa. Tadinya aku nggak percaya, sama aja lah gitu kan. Tapi rupanya karena mungkin sudah tidak punya mainan, anaknya sudah pada gede gitu kan, satu itu. Ternyata ada lagi generasi berikutnya kan, kebayang gak sih? Gak harus ngelahirin, gak harus hamil. Tiba-tiba ada. Lanjut kan gitu kan. Jadi, terus dan itu memang sih ada kelemahannya nenek sama cucu tuh, jujur aja. Kadang-kadang kan nggak, kita yang tadi bilang nggak boleh lihat ini nih. Nyai, sini. Ini ada nggak ya? Itu terjadi, maaf ya. Ramiza, buat kamu tuh Nyai itu sosok nenek yang seperti apa di mata kamu? Sebenarnya ada 3 kata buat Nyai. Yang pertama itu Nyai itu, aku ngeliat Nyai orangnya berpengalaman, udah melewati banyak peristiwa kehidupan kan. Yang kedua, Nyai itu talented, bisa dilihat dari suara merdunya kan, Om. Of course, ya. Dan yang ketiga, penyayang. Kita semua ada dalam doa Nyai, nggak keluarganya, menantunya, dan juga anak-anaknya, cucunya. Cuman itu yang cuman punya doa. Itu kan? Paling penting. Itu paling penting ya. Tapi Mama pernah nggak, cucu tuh sekarang berapa sih total jumlah? 3, baru 3. Pernah nggak ngeliat cucu dimarahin sama orang tuanya, sama anak mama atau mertua? Asal menantu, maaf. Oh kan udah pura-pura nggak lihat. Jadi intinya pura-pura nggak lihat. Sakit hati aku. Sebetulnya itu yang dirasain. Sakit hati. Ntar misalnya dia ngejatuhin apa gitu kan, terus didisiplinkan gitu. Aduh. Tapi ngejatuhinnya selalu di rumah ibu. Oh, jika punya ngerasa gak enak ya? Iya dong, kan kayak ibu punya banyak kayak keramik, kalau di rumah kan bebas. Kayak ya kalau misalnya jatuhin barang atau apa nggak masalah. Tapi kalau di rumah ibu itu kan kayak, nah ayo dong nak. Nah itu neneknya gimana tuh kalau pas lagi gejala? Aduh, cuman barang aja yang penting nggak ngelukain gitu. Yang penting jangan ngelukai, mau apa terserah gitu. Kita juga yang kalau ada apa-apa terjadi, barang jatuh apa, bukan anaknya yang salah, yang gede. Iya, ya kan? Anaknya nggak tahu apa-apa. Namanya ya rapi-rapiin aja. Iya benar-benar. Iya juga sih benar. Itu biasanya kalau misalnya cucunya lagi didisiplinkan oleh orang tuanya, mama pura-pura nggak lihat, akan butuh waktu berapa lama untuk Untuk pura-pura nggak lihat. Sampai akhirnya oke, sini cucuku. Ya paling, itu kenapa sih itu? Iya Bu, ini harus diginiin. Oh itu ya. Aduh sakit aku tuh hatiku tuh. Sakit ya, tapi itu merupakan satu tapi aku hargai, itu kan parenting gitu. Betul. Kan. Welas asihnya dari seorang nenek kepada cucu-cucunya, termasuk juga untuk para menantu dan juga anak-anaknya, memberikan kebebasan mereka untuk membesarkan anak mereka. Karena jelek juga kalau orang tua tuh terlalu dibebaskan sayang sama anak, cucunya kasihan nantinya. Contoh nih ada. Ikut sama nenek si cucu nih, ada kejadian ini keluargaku sendiri, sakit gigi, oh kasihan, nggak apa-apa, jangan dicabut, akhirnya giginya numpuk. Gigi itu numpuk yang lama nggak ke ini, gigi susunya nggak Jadi jangan hanya karena kasihan ya. Tapi kita yakin, aduh kalau ngumpul bareng ini bukan hanya momen lebaran, momen ulang tahun, nyanyi bareng juga kayaknya seru banget. Coba dong, boleh dong, let's go ya. Kita mau lihat keluarga Dewiul ini nyanyi bareng-bareng. Silakan Raya, Ramiza juga boleh. Merdi juga boleh kalau mau ikut nyanyi, let's go. Kita mau lihat dong. Raya? Oke, Ramiza dan juga Mama Dewiul. Mau nyanyi lagu apa? Bagian gitar. Love of my life. Ini lagu yang jadi favorit keluarga sih. Jadi dari zaman aku masih remaja. Queen, Love of Merdi sama Raya boleh juga mendampingi. Let's go, kita mau kasih lihat. Ini dia di pagi-pagi ambiar keluarga Dewiul dengan Love of My Life. Love of my life, you hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see?
love of my life.